Chapter 1301. Tamu yang tidak disambut. Huang, apa yang membuatmu sangat sedih? Kamu dan aku telah melewati hidup dan mati. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dalam kehidupan ini. Sekarang kutukan binding generasi kamu belum selesai, aku bisa menangani apapun yang datang, bahkan jika langit di langit. Jiang Chen mengulurkan tangan dan dengan kikuk menghapus air mata di mata gadis itu. Kehangatan mencekam hati Huang ketika dia memperhatikan gerakan tidak sopan Jiang Chen. Dengan gagahnya dia mengendalikan emosinya dan tersenyum. Brother Chen, aku baru saja memikirkan bagian tragis dari latar belakang aku, itu saja, dan tidak bisa menahan diri secara tiba-tiba. Jangan terlalu memikirkan aku. Petik 2. Suasana hati Jiang Chen berubah menjadi lebih baik ketika dia melihat gadis itu tersenyum. Dia menangkupkan pipinya dan menanamkan ciuman yang bergerak di dahinya. Jangan khawatir, langit tidak bisa benar-benar runtuh, tetapi bahkan jika itu terjadi, aku akan ada di sana untuk menahannya untuk kamu. Ini bukan gertakan kosong, tapi janji dari aku untuk kamu. Jiang Chen menggenggam tangan Huang dan menatap jauh ke matanya dengan sumpah serius. Gairah yang berapi-api di matanya akan melelehkan bahkan es yang paling keras, apalagi pasangan yang jatuh cinta. Huang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas pada kata-kata ini. Dia mengangguk cepat, ingin mempertahankan sepenuhnya kebahagiaan ini di dalam hatinya. Kakak Chen, aku, Huanger yang biasanya tenang itu diliputi dengan emosi. Jantungnya berdegup kencang di hadapan deklarasi yang penuh semangat, dan siraman yang terang merayap di lehernya. Mata mereka bertemu, bibir mereka tertarik satu sama lain seperti dua ujung magnet. Pada saat ini, bahkan bulan yang cerah merunduk di balik sepetak awan dan menolak untuk mengintip. Perasaan cinta yang lembut mengalir di halaman. Suara yang sangat sumbang memotong suasana yang sempurna. Itu, batuk. Batuk yang sangat mendadak, membingungkan, dan mematikan. Jiang Chen tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia benar-benar ingin menamparkan orang idiot mana yang mati. Ai, Huang, sekali sudah cukup buruk, haruskah itu terjadi untuk kedua kalinya? Sebuah suara yang jernih memotong udara. Jiang Chen membeku ketika dia mendengar suara itu. Itu sangat asing, benar-benar pertama kali dia pernah mendengarnya. Siapa ini? Dia memindahkan Huanger di belakangnya dan mengerahkan mata Tuhan ke puncak. Siapa ini? Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir saat ini. Keamanan di sekitar kediaman Tuan Muda itu tinggi dan tidak sembarang orang bisa memasuki formasi petal storm 9 bunga api. Tapi di sini suara itu tepat di depan mereka. Tidak peduli siapa yang lain, dia bisa melewati formasi dan masuk ke kediaman. Itu adalah perkembangan yang paling memprihatinkan. Namun, Huang menggenggam tangan Jiang Chen erat-erat dengan ekspresi acuh tak acuh. Tetua Si, kamu sepertinya telah kembali pada kata-kata kamu. Jangan lupakan apa yang kamu janjikan kepada aku. Petik 2. Langit hening untuk waktu yang lama. Jiang Chen tidak bisa mendeteksi riak tidak peduli bagaimana dia menyebarkan kesadarannya. Kekosongan di sekitar mereka tampaknya telah tenggelam ke dalam kekosongan yang tak ada habisnya, seolah-olah tempat tinggal telah terputus dari sisa gunung Pifau Suci. Desahan lembut keluar dari udara setelah waktu yang lama. Aku tidak ingin melakukan apapun yang merusak suasana hati, tetapi Nona Huang, itu akan menjadi kesalahan atas kesalahan jika kamu mengambil langkah maju. Air yang tumpah tidak bisa dikumpulkan, apa yang dilakukan tidak akan bisa dibatalkan setelahnya. Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Seseorang yang disebut Huang Tetua Si akhirnya berbicara. Jiang Chen mendengus dingin. Siapa kamu? Orang seperti apa yang kamu sembunyikan dan gemetar seperti ini? Tunjukkan dirimu, tidak peduli siapa kamu. Petik 2. Dia merasa bahwa yang lain bukan karakter yang sederhana. Jelas bahwa itu pasti seseorang dari Myriad Abyss Island. Huang tidak menghentikannya, hanya mengencangkan genggamannya di lengan Jiang Chen, seolah takut mati-matian bahwa dia akan tiba-tiba menghilang. Kamu cukup berani, anak muda, untuk secara salah menggunakan nama Myriad Abyss Island. Tidakkah kamu takut bahwa tindakan tanpa hukummu akan menurunkan peristiwa kepunahan di Gunung Merak Sucimu? Petik 2. Jiang Chen tertawa kecil. Myriad Abyss Island bukan milik satu orang tertentu. Tidakkah kamu menemukan ancaman kamu agak aneh? Petik 2. Riak-riak aneh tiba-tiba terpancar dari udara, seperti arus udara yang berputar melalui kekosongan. Itu menyatu di detik berikutnya, mengungkapkan seorang tetua tidak terlalu jauh dari Jiang Chen. Itu adalah sesepuh yang terlihat sangat halus mengenakan jubah kuning aprikot.
Dia tampak lebih tua dari Tetua Sun, tetapi matanya luar biasa bersinar. Tampaknya ada misteri dunia yang tak terbatas yang tersembunyi di dalamnya. Huanger, apakah pemuda itu yang menyembuhkan racunmu? Huang menarik lengan Jiang Chen dengan bangga. Itu dia, Tetua Si. Aku sudah berjanji pada dirinya untuk itu. Entah dalam hidup atau mati, aku, Yan King Huang, adalah perempuannya. Petik 2. Yan King Huang. Jiang Chen mulai. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar nama asli Huang. Gadis itu bergumam, "Saudaraku, aku tidak memberitahumu sebelumnya bukan karena aku ingin berbohong atau menyembunyikan sesuatu darimu. Aku takut jika suatu hari nanti aku meninggalkan kamu, kamu akan mencari aku di mana-mana. Itu hanya akan menyeretmu ke bawah." Tetua Si sedikit mengernyit. Wanita itu apakah dalam hidup atau mati? Bocah ini, mustahil. Meskipun nada Tetua Si itu keras, hatinya melunak di bawah tatapan Huang yang kuat. "Huang, kamu selalu pintar. Kamu harus tahu bahwa jika penyakit kamu belum diobati, mungkin ada kesempatan untuk kamu berdua. Tetapi karena kamu sudah disembuhkan, kemungkinan kamu berdua tidak lagi. Aku akui bahwa anak ini berbeda dengan anak muda biasa. Tapi Huanger, kamu tahu apa yang akan terjadi pada Gunung Merak Suci jika kamu dengan keras kepala melanjutkan jalanmu." Petik 2. Huang tidak mengatakan apapun tentang itu. Ekspresi yang sangat menyakitkan muncul di matanya yang jernih, seolah-olah hatinya telah hancur berkeping-keping oleh tangan kosong orang lain. "Tetua Si, kan?" Kemarahan melonjak dalam hati Jiang Chen ketika dia melihat wanita itu sedih dan putus asa. "Aku tidak peduli siapa kamu dan hubungan apa yang kamu miliki dengan Huanger. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa langit tidak akan jatuh ketika aku di sini. Dan bahkan jika mereka melakukannya, aku bisa menahan mereka." Petik 2. Tetua Si mengendus dengan mengejek, tetapi tampaknya ada sedikit kekaguman di dalamnya. Itu tenggelam oleh ejekan dan ekspresinya tiba-tiba tenggelam. "Dan jika kamu tidak ada lagi." Huang panik ketika dia mendengar ini. "Tetua Si, aku akan mati di sini di depanmu jika kamu berani melakukan apapun." Kemarahan Jiang Chen meledak menjadi kemarahan dan dia tampaknya bersedia melakukan apapun. Dia memeluk wanita itu. "Huang, jangan takut. Siapa dia? Apakah dia keluarga jahat yang mengutuk orang tuamu dan ingin menggunakanmu sebagai kuali kultivasi?" Petik 2. Niat membunuh yang membeku keluar dari mata Jiang Chen saat dia menyusun rencana. Jika yang lain benar-benar ahli Pulau Miriat Abis, maka dia kemungkinan besar lebih kuat dari seorang kaisar besar. Gunung Merak Suci tidak memiliki cara untuk menolak seseorang seperti ini. Kartu truf terkuat yang dimiliki Jiang Chen di tangannya adalah pembatasan di tempat tinggal yang ditinggalkan oleh pakar menengah Emperan Guoran. Dia tidak akan ragu untuk menggunakannya jika mereka benar-benar meledak dalam permusuhan terbuka. Huang dengan cepat berteriak ketika dia merasa niat membunuh kekasihnya. "Jangan salah paham, Brother Chen, Tetua Si bukan dari keluarga itu. Dia, dari keluarga Yan aku." Petik 2. Apa? Jiang Chen benar-benar terkejut. Seseorang di pihak mereka. "Brother Chen, Tetua Si adalah tetua keluarga aku dan memiliki posisi yang bahkan lebih tinggi daripada Tetua Sun. Dia adalah salah satu tetua terhebat keluarga aku." Petik 2. Tetua Si mengerutkan kening lagi. "Huang, tidak perlu memberitahu orang luar begitu banyak rahasia keluarga. Jangan paksa aku untuk menghancurkan perjanjian kami dan membunuhnya." Petik 2. Huang mendengus pelan. "Aku tidak akan hidup terus jika terjadi sesuatu padanya." Tetua itu tidak senang dan mendengus meremehkan. "Brat, berhentilah menatapku. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu masih mengandalkan wanita untuk melindungi kamu hari ini." Petik 2. Cukup, Tetua Si. Huang tidak akan menghina lelaki tercintanya. Biasanya tenang untuk penghinaan dan pujian, dia meraung seperti macan tutul. "Brother Chen adalah yang terpenting di bawah langit. Tetua Si, jika dia dilahirkan di Pulau Miriat Abis, dia akan menginjak keturunan Yan dan Xiaohu. Mereka tidak akan layak untuk membawa sepatunya." Petik 2. Hehe, Nona Huang, aku mengerti bahwa kecantikan ada di mata yang melihatnya. Tetua Si tidak memikirkan kata-kata Huang. Anak ini memiliki sedikit keterampilan dan keberanian yang cukup. Namun, kelahiran yang rendah adalah dosa awalnya. Apa yang bisa dia lakukan dalam hidup ini? Jadi bagaimana jika dia melatih untuk memuncak Kaisar Agung dan dapat menyapu domain manusia? Dibandingkan dengan orang-orang di dunia kita adalah surga dan dia bumi, dan semut kecil di tanah pada saat itu.
Petik 2. Tetua Si sangat menghargai garis keturunan. Bagaimana peon rendahan dalam wilayah manusia dibandingkan dengan garis keturunan bangsawan Pulau Myriad Abyss? Jadi bagaimana jika seseorang mengerikan dalam wilayah manusia? Berapa banyak pahlawan di wilayah manusia yang memerintahkan langit dan hujan? Tetapi mereka bahkan tidak bisa mencapai Pulau Myriad Abyss. Dan bahkan jika mereka sangat beruntung melakukannya, mereka akan menemukan bahwa kelahiran yang rendah hanyalah kelahiran yang rendah pada akhirnya. Mereka bukan siapa-siapa. Wajah Huang seputih sprei. Dia sangat marah dengan respons ini. Tetua Si, Brother Chen bukan semut yang kamu pikirkan. Kamu, cukup. Aku tidak peduli apakah dia semut atau tidak. Kamu seharusnya bersukacita karena aku di sini saat ini dan bukan orang lain dari keluarga. Tempat ini akan menjadi gunung mayat dan darah sekarang jika demikian. Jika seseorang dari House Xiahu datang, maka seluruh ibu kota Velurium akan dihancurkan. Bagi rumah Xiahu, membawamu masuk adalah penistaan terbesar. Apakah mereka akan peduli pada sekelompok semut dalam kemarahan mereka? Petik 2. Chapter 1302. Apakah kamu layak mewakili hukum surgawi? Huang diam. Dia tahu bahwa Tetua Si tidak menyuarakan kata-kata kosong. Jika ada orang lain dari keluarganya datang, mereka mungkin benar-benar bergerak melawan Jiang Chen. Jika seseorang dari klan Xiahu ada di sini, mereka pasti akan membantai semua Velurium Capital. Kota tidak akan bisa menolak sama sekali jika House Xiahu bergerak. Bahkan jenius mengerikan seperti saudara Chen mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup dari serangan itu. Tumbuh di Pulau Myriad Abyss, dia tahu bahwa pulau itu jauh lebih kuat daripada wilayah manusia. Rumah Xiahu khususnya adalah klan yang tidak dapat disangkal jahat. Mengapa lagi mereka menempatkan kutukan ini pada dirinya sebaliknya dan menjadikannya kuali budidaya keluarga mereka? Tetua Si tampaknya memiliki penghinaan bawaan bagi orang-orang dari wilayah manusia. Dia menjentikkan pandangan mengejek pada Jiang Chen. Anak muda, jika kamu cukup pintar, kamu harus mengenali situasi di mana kamu masuk dan tersadar. Kamu setidaknya harus mengendurkan tangan kotor yang kamu miliki di sekitar Nona Huanger. Tidak perlu menatapku. Kemarahanmu di mataku adalah ratapan tragis dari sampah. Ingat, jangan meminjam nama Myriad Abyss Island di masa depan. Pulau itu adalah surga dan mewakili hukum surgawi yang terpenting. Ini bukan tempat semut yang ada di dalam debu seperti kamu dapat mengambil namanya dengan sia-sia. Petik 2. Sebuah kegembiraan yang mengejek bersinar di mata si tua dan dia menunjuk ke langit dengan sembrono. Aku telah menutup area ini dan dapat membatalkannya kapan saja. Kamu dapat memanggil semua pengikut kamu dan aku bisa memberi kamu pelajaran jika kamu tidak menerima ini. Aku akan mengajari kamu perbedaan antara surga dan bumi. Jiang Chen mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bisa merasakan permusuhan dan kekuatan tetua, dan bahkan bisa secara samar-samar merasakan bahwa lelaki tua itu sengaja mencoba memprovokasi dia sehingga tetua itu punya alasan untuk memulai pembantaian. Namun, ini bukan yang paling membuat Jiang Chen kesal. Yang paling membuatnya jengkel adalah bahwa lelaki tua itu berani berbicara tanpa malu tentang dao surgawi di depannya, seolah-olah dia adalah surga. Kakak Chen, berjanjilah, jangan melakukan apapun, berjanjilah. Huang mempertahankan cengkeraman maut di lengan Jiang Chen saat kesedihan dan memohon memenuhi matanya. Kemarahan Jiang Chen meluap menjadi napas ringan di akhir. Dia memeluk Huang dengan ringan, amarahnya pelan-pelan mereda. Dia tahu bahwa dia melakukan ini untuk melindunginya dan Secret Pivot Mountain. Kecuali, apakah dia semacam orang yang berguling dan bermain mati? Dia menatap dingin pada Tetua Si. Bahkan jika kamu adalah Tetua Huang, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa kamu tidak mewakili surga. Dao surgawi tidak terbatas, berapa banyak yang kamu tahu. Beraninya kamu tanpa malu-malu membicarakannya. Surga akan datang mengklaim kamu setelah kamu melakukan penistaan terhadapnya hari ini. Ingat, aku akan memberitahu kamu suatu hari betapa bodohnya kamu berbicara tentang surga, dan betapa menggelikannya kamu. Petik 2. Setiap kata Jiang Chen sejernih kristal dan setajam belati dingin. Tetua Si adalah sosok yang sangat mulia. Meskipun ia sebagian besar menolak tanggapan Jiang Chen, ia juga agak jengkel. Dia mendengus dingin dan mengirim tombak aura ke arah pemuda itu. Anak nakal kecil menjalankan mulutnya, Tetua Si tidak banyak memikirkan kata-kata Jiang Chen. Dia berjanji kepada Huang bahwa dia tidak akan membunuh siapapun, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa menggunakan auranya untuk melukai. Suara aura ini adalah langkah intimidasi.
Gunung-gunung akan runtuh dan bumi retak jika mereka bersentuhan dengannya. Kedutan kesadaran ini lebih cepat dari kilat dan melakukan perjalanan ke Jiang Chen dalam sekejap mata. Tidak, Huang menjadi panik dan menerkam untuk menghentikan yang lebih tua. Sayangnya, dia sudah terlambat. Kesadaran itu tidak berbentuk tetapi lebih menakutkan daripada pisau tajam. Itu melesat langsung ke lautan kesadaran Jiang Chen, jelas untuk mengocoknya menjadi berkeping-keping. Dengan cara ini, dia akan menjadi idiot yang ngiler bahkan jika dia tidak mati. Kedutan terlintas di benak Jiang Chen saat ini, rasa bahaya yang tak terasa melonjak di dalam dirinya. Pada saat dia bereaksi, serangan pikiran yang menakutkan telah berkeliaran ke dalam kesadarannya seperti angin buruk dari neraka. Ini buruk, perasaan kebencian sejak lahir muncul dalam dirinya. Hehe, kamu tidak tahu batasmu. Tetua Si tersenyum dingin ketika dia melihat bahwa pemuda itu ingin melawan. Dia jelas tidak berpikir itu mungkin. Serangan mental dari seorang pembudidaya Empyrean lebih kuat dari apapun. Bocah itu mati tanpa keraguan bahkan jika dia 10 kali lebih kuat. Ledakan berdering meledak di pikiran Jiang Chen, merasa seperti itu akan meledak dan hancur setiap saat. Segel yang sunyi dalam kesadarannya, sebuah mata rantai yang melingkari 9 tetesan air, tiba-tiba bergidik hebat. Berputar dengan kecepatan tinggi di saat berikutnya, membentuk pusaran berbintang yang merupakan sungai surgawi tak berujung dari kedalaman purba. Itu menyedot serangan mental seperti orang lapar yang menyeruput mie, tidak meninggalkan apapun di belakang. Sedetik kemudian, ia kembali ke keadaan inert. Meterai lagi, pikiran itu terbang melintasi pikiran Jiang Chen. Meterai itu berputar di lautan kesadarannya seperti awan langit. Itu bukan pertama kalinya dia merasakan keberadaannya. Itu adalah kemungkinan kuno, misterius, kuat, tak terduga, dan tersembunyi. Itu adalah penyebab di balik fenomena alam yang menakjubkan ketika dia menerobos di Precious Trisek, membuatnya tampak seperti seorang kultivator ranah kekaisaran telah menerobos. Kemudian dalam pengujian 9 obelis dengan pagoda Velurium, segel inilah yang menyelamatkan kesadarannya yang hampir runtuh. Dan itu adalah meterai lagi yang melindunginya kali ini. Pada saat ini, Jiang Chen bahkan lebih yakin bahwa rahasia besar disembunyikan di dalam meterai ini, yang berkaitan dengan siklus kehidupan antara kehidupannya saat ini dan masa lalu. Ketika dia memikirkan kehidupan masa lalunya, kepercayaan diri yang tak terkalahkan melambung dalam hati Jiang Chen. Jadi bagaimana dengan Myriad Abyss Island? Sekuat itu, pulau itu hanya terdiri dari pengungsi dari zaman kuno. Mereka adalah keturunan para pengecut yang melarikan diri dari perang iblis kuno, asal-usul mereka dipertanyakan sejak awal. Jadi bagaimana jika orang-orang ini lebih kuat daripada orang-orang di wilayah manusia? Apa yang layak dibanggakan? Hak apa yang mereka miliki untuk mewakili hukum surgawi? Kakak Chen, apa kabar? Kakak Chen, bangun. Huang sangat panik. Dunianya berputar dan gelap ketika tetua Si melepaskan serangannya. Jiang Chen menatap kosong dan kemudian tertawa membuatnya sangat takut bahwa kesadaran kekasihnya telah hancur. Jiang Chen kembali sadar ketika mendengar suara Huang. Dia tersenyum tipis dan menepuk punggungnya. Jangan kaget, Huang. Aku katakan sebelumnya bahwa langit tidak akan runtuh. Bahkan jika itu terjadi, aku dapat menahannya untuk kamu. Jangan lupa, aku lahir dari Dao Surgawi. Tidak ada yang tahu surga lebih baik daripada aku. Petik 2. Huang bertepi gembira dan mengayunkan lengannya ke sekeliling Jiang Chen, matanya merah lagi. Pada saat itu, dia mengalami bagaimana rasanya benar-benar kehilangan segalanya di dunia. Dia hanya ingin mati. Tapi, kekasihnya sekali lagi membuktikan apa artinya menjadi jenius dan menariknya kembali dari keputusasaan. Dia baik-baik saja. Ya, dia baik-baik saja. Dia tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan pria itu kepadanya, sesuatu yang merupakan rahasia di antara mereka berdua. Kekasihnya bukan orang biasa. Setelah dipukuli di kerajaan timur, ia membangunkan sebuah warisan yang melebihi tingkat benua ilahi jurang kedamaian. Ini adalah kebohongan putih yang dikatakan Jiang Chen kepada Huanger, tapi itu tidak terlalu jauh dari kebenaran. Dia semakin percaya diri ketika memikirkan hal ini. Itu benar, kekasihnya telah membangunkan warisannya sehingga levelnya mungkin bahkan lebih tinggi dari Myriad Abyss Island. Dia bahkan mungkin berada di pesawat surga. Tetua Si terperangah melihat Jiang Chen tertawa dan mengobrol, benar-benar nyaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia ketinggalan? Tapi, bagaimana mungkin?
Bagaimana mungkin seorang kultivator kerajaan kehilangan dengan serangan mental pada seorang pemuda kerajaan kaisar? Dia tersesat dalam kabut bingung sesaat. Tetua Xi, apakah kamu benar-benar ingin melanggar perkataan kamu dan memaksa Huang untuk kehilangan nyawanya di sini? Huang meringkuk ketika dia melihat bahwa ekspresi Tetua Xi tidak ramah, sepertinya ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Jangan takut padanya, Huang. Sebagai tetua keluarga, dia seharusnya merawat junior klan. Tetua semacam ini tidak menghormati dan tidak akan pernah melindungi keluarga di saat-saat kritis. Jiang Chen tersenyum dingin pada Tetua Xi. Lakukan keburukanmu. Serangan mental tidak dapat membunuh aku dan serangan fisik tidak akan mengakhiri aku juga. Kamu tidak akan membawa Huang pergi hari ini kecuali itu atas mayat aku. Petik 2. Meskipun lelaki tua itu tidak menyebutkan tujuannya datang ke sini, jelas bahwa dia ada di sini untuk mengambil Huanger. Lagi pula, dia menyebutkan bahwa ada harapan bagi mereka berdua jika penyakit Huang tidak pernah disembuhkan, tetapi sekarang tidak ada sama sekali. Dia akan membawanya kembali dan menyerahkannya untuk menjadi kuali kultivasi Hao Xiaohu. Tetua Xi memang kehilangan alasannya karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kehilangan begitu banyak wajah di depan seorang anak kaisar. Dia gatal untuk memulai pembantaian di saat ini dan menghapus gunung Pifao suci bersih. Bagaimanapun, Huang adalah dari Hao Xian, dia cukup akrab dengan kepribadian para tetua rumah. Dia menyela dari jarak jauh, Tetua Xi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka jika kamu ingin akhirnya menghancurkan klan. Nada bicaranya acuh tak acuh, tetapi penuh ancaman. Hati Elder Xi bergetar. Huang sedang melindungi anak ini sepenuhnya sehingga jika dia benar-benar memulai pembantaian, dia akan menjawab dengan kematiannya. Jika dia meninggal, kemarahan Hao Xiaohu akan turun pada keluarga mereka dan bahkan mungkin itu menjadi tujuan mereka. Kemungkinan kehilangan sesuatu yang hebat untuk sesuatu yang kecil sangat mungkin. Tetua Xi adalah monster tua yang fasih dan terkekeh. Huang, apakah aku benar-benar tipe orang seperti itu? Meskipun aku mungkin tidak terlalu peduli tentang kamu seperti Tetua Sun, aku melihat kamu tumbuh dewasa. Apakah aku akan melakukan semua ini jika bukan karena keadaan? Petik 2. Jadi rubah tua itu tunduk. Jika ini masalahnya, maka silakan tinggalkan tempat itu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Saudaraku Chen akan mengundang seorang ahli dari pulau itu untuk menjawab beberapa pertanyaan besok. Kamu mungkin juga memenuhi peran itu. Petik 2. Apa? Aku, Tetua Xi tercengang, benar-benar terpana. Namun Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Huang, aku bisa mengatasinya. Petik 2. Chapter 1303. Ikatan Takdir. Jiang Chen tidak bisa melakukannya. Dia tidak akan pernah meminta bantuan dari seseorang yang baru saja berusaha untuk hidupnya. Selain itu, si bodoh tua itu terlalu berlebihan. Rasa jijiknya yang dalam terhadap domain manusia sangat jelas. Jiang Chen tidak akan pernah mencari bantuan dari orang yang sombong dan menjengkelkan seperti itu. Kakak Chen, percayalah padaku sekali ini saja. Baiklah, kemarahan Jiang Chen menguap ketika dia bertemu dengan tatapan tulus Huang. Huanger, Jiang Chen tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Jiang Chen, sekali ini saja. Biarkan aku yang menangani semuanya. Petik 2. Jiang Chen hanya bisa menghela nafas dengan lembut, karena dia tidak punya kata-kata untuk dikatakan. Pikirannya ada di mana-mana. Ketulusan di balik permohonan Huang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Huang tahu bahwa kesunyian kekasihnya adalah indikasi bahwa dia akan memahami. Tetua Xi, aku berjanji untuk memenuhi kesepakatan kami jika kamu bekerja sama. Namun, jika kamu bersikeras melakukan sesuatu dengan cara kamu, aku akan lebih cepat mati daripada menjalankan janji aku, bahkan jika itu berarti jatuhnya seluruh klan Yan. Huang memperingatkan melalui kesadarannya. Tetua Xi sangat marah. Dia adalah sesepuh terhormat klan Yan. Dia tidak akan begitu sopan jika Huang tidak menjadi anak perempuan langsung dari Hao Xian dan karakter kunci untuk Bud. Huang, aku benar-benar berharap bahwa kamu akan memenuhi janjimu karena aku dapat menghancurkan gunung Pifao suci dengan hanya menjentikkan jariku. Tentunya kamu tidak meragukan kemampuan aku. Tetua Xi mengancam. Huang tidak akan berdebat dengan Tetua Xi. Tetua, aku lebih dari menyadari kemampuan kamu. Tetapi kamu tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk keterampilan dan potensi Brother Chen. Kamu akan menyesal jika mendorongnya terlalu jauh. Bahkan, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu akan keluar dari ini hidup-hidup, jawabnya datar.
Tetua Si terkejut. Karena tidak yakin, dia melotot tajam ke arah Jiang Chen dan mendengus dingin. Aku tidak akan membuang nafasku. Jika bocah itu benar-benar sekuat yang kamu katakan, dia akan datang ke Myriad Abyss Island untuk menamparkan wajahku. Jika hari itu tiba, aku tidak akan membalas. Petik 2. Tetua Si tertawa dengan dingin ketika tanda misterius menyelimutinya. Ruang di sekitarnya beriak tanpa henti, dan ia menghilang ke udara tipis dalam sekejap mata. Suara kejamnya menggema di udara. Huang, sebaiknya kamu tidak memberiku alasan untuk memusnahkan tanah ini. Daerah sekitarnya diselimuti oleh selimut keheningan begitu dia pergi. Seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi. Jiang Chen merenung dalam keheningan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saudaraku Chen, aku telah membebanimu dan membuatmu tidak bahagia lagi. Suara Huang mengandung sedikit rasa bersalah. Dia telah menyebabkan masalah Jiang Chen yang tak ada habisnya sejak hari pertama mereka bertemu. Gadis bodoh, bagaimana kamu bisa menjadi beban? Jiang Chen tersenyum. Katakan padaku, apakah orang tua itu mencoba membawa kamu kembali ke Pulau Myriad Abyss? Petik 2. Huang diam. Jawab aku. Jiang Chen mengejar lebih jauh. Brother Chen, Secret Pivot Mountain tidak bisa menandingi Myriad Abyss Island. Hao Xian dan Hao Xiao tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Air mata menggenang di mata Huang saat dia berbicara. Cukup, Huang. Aku mengerti bahwa mereka kuat, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkan mereka membawa kamu pergi? Jiang Chen menjadi sangat gelisah. Aku akan membunuh setiap orang yang mencoba. Hati Huang berdarah. Dia meletakkan kepalanya dengan lembut di bahu Jiang Chen dan mengosongkan pikirannya. Yang dia ingin lakukan hanyalah berbaring di pelukan kekasihnya dan mengambil wewangian kekasihnya. Huang, berjanjilah. Aku tidak bisa, Brother Chen, gumam Huang sedih. Sampai ikatan nasib yang mengikatku ke pulau itu terputus, aku harus kembali. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan datang begitu cepat. Kakak Chen, Huang menatap Jiang Chen dengan tulus dan memohon sambil menahan air matanya. Huanger akan selalu menjadi wanitamu, tidak peduli dalam hidup atau mati. Tetapi kali ini, aku harus meminta kamu mendengarkan aku. Baik, Jiang Chen merasa tak berdaya, tetapi itu bukan karena tetua Yi atau takdir yang berkaitan dengan Pulau Myriad Abyss. Dia tidak sedikit pun takut pada mereka. Tidak, apa yang membuatnya merasa paling tidak berdaya adalah mata Huang yang sedih dan permohonannya yang paling tulus. Jika dia menolak untuk mendengarkan Huang dan dengan keras kepala mendekati masalah dengan caranya, semuanya akan dengan cepat lepas kendali. Itu adalah sesuatu yang sangat ingin dia hindari. Huang, aku tidak bisa. Aku khawatir untuk kamu, Jiang Chen menjawab dengan tulus. Jangan khawatir, Kakak Chen. Aku akan merawat diri sendiri ketika aku kembali ke pulau dan menunggu kedatangan kamu. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun, aku akan terus menunggu kamu. Jika Hao Xiao ingin aku menjadi kuali mereka, mereka harus menunggu sampai aku setengah ahli empiris setengah jalan. Aku baru saja mencapai wilayah kaisar yang maju. Bahkan jika mereka melemparkan semua sumber dayanya kepada aku akan membutuhkan setidaknya 50 hingga 100 tahun untuk mencapai tingkat itu. Huang langsung menghilangkan ketakutannya. Huang, apakah benar-benar tidak ada cara bagimu untuk tetap? Jiang Chen tidak pernah merasa begitu tak berdaya sejak dia bereinkarnasi ke dunia ini. Dia menghadapi segala macam bahaya dan kesulitan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa membuatnya merasa sangat sedih dan sakit. Pada akhirnya, kekurangannya sendiri yang menyebabkan situasi ini. Jiang Chen, aku akan menunggumu di Pulau Myriad Abyss. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan datang sampai kamu berhasil menerobos ke Kaisar Agung. Huang memohon saat dia memegang tangan Jiang Chen. Aku berjanji, aku sudah berjanji kepada kamu, tapi aku akan melakukannya lagi. Jiang Chen bertindak keras, tetapi jantungnya meneteskan darah. Ketika Huang memberitahunya tentang latar belakangnya, dia sangat terkejut tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya tersirat. Baru hari ini dia menyadari betapa luar biasa pulau itu dibandingkan dengan wilayah manusia. Kakak Chen, tolong coba mengerti mengapa aku melakukan ini. Tetua Si tidak ada di sini hanya untuk membawaku pergi. Dia juga memberitahu aku bahwa Tetua Sun ditangkap ketika dia kembali ke pulau itu. Tetua menculik aku dari pulau dan membawa aku ke dunia sekuler. Ini adalah dosa yang sangat parah. Mereka tidak akan membiarkannya hidup jika aku tidak kembali.
Seperti orang tua aku, dia akan dijebloskan ke penjara penyiksaan yang mengerikan. Jiang Chen, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalami cinta dari orang tua aku. Sebelum aku bertemu dengan kamu, Tetua Sun adalah satu-satunya orang yang dengan tulus mencintai aku. Jantung Jiang Chen berdenyut kesakitan. Gadis ini telah dilahirkan dalam kebangsawanan, namun dia menderita melalui begitu banyak rasa sakit dan kesulitan. Satu demi satu, orang-orang yang paling mencintainya telah menjadi korban takdir. Tetua Sun ditangkap, Jiang Chen bisa merasakan kepahitan di mulutnya. Bahkan sosok yang kuat seperti dia telah ditangkap oleh pulau itu. Jadi ini sebabnya Huang harus kembali. Kakak Chen, aku akan menunggumu di pulau. Jika kamu tidak pernah datang, aku hanya akan terus menunggu sampai akhir waktu, kata Huang dengan acuh tak acuh seperti itu benar-benar normal. Namun, ada juga petunjuk dari tekad yang tak tergoyahkan dalam suaranya. Jiang Chen memiliki ribuan alasan untuk tidak ingin Huang pergi, dan ribuan cara untuk membunuh Tetua Si, tetapi tidak ada satu pun yang layak. Tetua Si adalah klan Huang. Membunuhnya akan secara permanen memisahkan Huang dari klannya. Selain itu juga akan menjadi penyebab langsung kematian Tetua Sun dan menghancurkan harapannya untuk menyelamatkan orang tuanya dari penderitaan mereka. Dia tidak bisa begitu egois. Huanger, tunggu aku. Dia memiliki jutaan kata untuk dikatakan, tetapi dia mengompres perasaan itu menjadi 4 kata sederhana yang berisi janjinya yang paling tulus. Jiang Chen, tolong berbahagia saat aku tidak ada. Jangan serahkan seluruh hutan untuk satu pohon. Kamu tidak hanya dicintai oleh aku, tetapi juga orang tua, saudara perempuan, saudara laki-laki, kerabat, dan bawahan kamu yang terkasih. Huanger sangat empatik. Dia masih khawatir tentang Jiang Chen dan mencoba yang terbaik untuk menghiburnya bahkan pada saat seperti itu. Jiang Chen sangat tersentuh. Mereka diam-diam merangkul di bawah sinar bulan yang lembut. Kata-kata tidak lagi cukup untuk menyampaikan perasaan mereka. Tetua Si secara mengejutkan bersikap kooperatif pada hari berikutnya. Dia sangat kesal tetapi menghadiri pertemuan naga dan harimau. Kehadirannya saja sudah cukup mengejutkan setiap pakar yang hadir. Pakar Empyrean memancarkan aura kekuatan luar biasa tanpa mencoba. Jiang Chen menyaksikan adegan itu tanpa emosi. Dia tidak memiliki harapan untuk Tetua Si. Dia tidak akan peduli bahkan jika orang tua itu tidak muncul sama sekali. Tetapi karena Huang bersikeras untuk ini, dia tidak bisa menolak meskipun dia membenci Tetua Si. Sejujurnya, kehadiran orang tua itu telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Tetua Si adalah orang yang sangat sombong dan sombong, tetapi dia tampaknya mendapatkan kesenangan yang tidak menyenangkan dari sekelompok kaisar besar yang membelainya. Mereka yang menerima kesempatan untuk mengajukan pertanyaan muncul dengan rendah hati. Mereka menjadi sasaran ejekan dan ejekan, tetapi tetua itu masih enggan memberikan beberapa petunjuk di antara mata Huang yang waspada. Jiang Chen menyaksikan proses tanpa memihak, tidak mengungkapkan kegembiraan maupun ketidakpuasan. Keenam kaisar agung yang menerima jawaban sangat senang di luar kepercayaan dan merasa bahwa perjalanan ini lebih dari sepadan. Ketika persidangan selesai, pria tua itu meninggalkan seberkas cahaya, tanpa meninggalkan jejaknya. Huang, aku sudah menepati janji. Kami berangkat besok. Aku harap kamu tidak memainkan trik apapun. Tetua itu menularkannya kepada gadis itu. Tuan Muda Zen, kamu benar-benar sesuatu. Senior itu sangat misterius. Bagaimana kamu mengundangnya ke sini? Petik 2. Memang, untuk berpikir jaringan Tuan Muda ini seluas ini yang bahkan mencakup Pulau Myriad Abyss yang legendaris. Kerumunan orang kagum dengan takjub, tetapi tetua istana Sungai Empyrean sedikit mengernyit. Perkembangan ini membuatnya lengah. Chapter 1304. Puncak Kaisar tingkat kedua. Apakah Tuan Muda masih dalam budidaya pintu tertutup? Iya nih. Sudah setengah tahun. Dia memiliki banyak pengunjung sejak saat itu. Petik 2. Apa yang bisa kita lakukan? Tuan Muda menutup pintu ketika pertemuan naga dan harimau berakhir. Bisakah kita bawahan mengubah keputusannya? Kedua pihak yang berbicara adalah Kaisar Peerless dan Jiao bersaudara. Ketika pertemuan naga dan harimau pertama kali selesai, Jiang Chen telah menyatakan bahwa ia akan berkultivasi di balik pintu tertutup untuk sementara waktu. Pada awalnya, yang lain di Secret Pivot Mountain berpikir itu hanya akan beberapa hari. Kemudian, mereka pikir itu 1 atau 2 bulan. Tapi sudah setengah tahun tanpa berita apapun. Kakak Mo, kita saudara baru di sini. Tuan Muda,
Apakah dia, Jiao Yun ingin tahu lebih banyak. Dia juga merasakan keanehan dalam perilaku Tuan Muda. Mo Wushuang menghela nafas dengan lembut. Aku belum berada di sini lebih lama dari kalian berdua. Namun, aku pikir kepergian Nona Huang adalah faktor kunci mengapa Tuan Muda menutup pintunya. Petik 2. Aku tidak berpikir bahwa Nona Huang akan menjadi wanita dari Pulau Miriat Abis. Tuan Muda kita benar-benar luar biasa, berhubungan dengan seseorang seperti itu. Menyebutkan ini membuat Jiao Yun agak bersemangat. Ingatlah untuk tidak bertindak begitu sembrono di depan Tuan Muda, Jiao Yun. Mo Wushuang mengerutkan kening. Tidak sama sekali. Jiao Yun terkekeh. Tuan Muda memiliki kekaguman sepenuh hati. Kakak Mo, kami, dua saudara lelaki telah menjalani separuh hidup kami dalam kabut. Waktu kami yang baru-baru ini di sini di Secret Tifau Mountain telah membuka mata dan pikiran kami, dan kami sekarang tunduk sepenuhnya kepada Tuan Muda. Petik 2. Betul, jika ada sekte atau faksi yang mau memperlakukan kita seperti ini sebelumnya, mengapa kita menjadi petani penggarap? Pertemuan naga dan harimau sudah cukup bukti. Mengembara para kaisar besar tampaknya tanpa beban dan penting di permukaan, tetapi nyaris tidak melanggar garis kemiskinan jika dibandingkan dengan rekan-rekan kita di sekte. Jiao Feng berbicara dengan suara rendah dan teredam. Mo Wushuang sangat bersimpati dengan sentimen ini. Dia juga belum menyadari perbedaan antara mengembara kaisar besar dan kelas berat sekte sebelum sekarang. Lelang yang sangat terkenal dan dihadiri banyak orang telah membantunya menyadari bahwa anggota sekte besar yang lebih kaya sekalipun memiliki kekayaan yang jauh melebihi apa yang bisa dikumpulkan oleh seorang pembudidaya pengelana. Aku sudah mengatakan ini kepada kamu, teman-teman aku. Kamu hanya akan mendapatkan dengan mengikuti jejaknya. Ada jalan panjang di depan kita, Mo Wushuang tertawa. Memang, kami dua bersaudara telah menemukan rumah permanen. Mulai sekarang, kami melayani Tuan Muda Zen. Ada banyak janji dalam apa yang dia lakukan. Jiao bersaudara mengatakan ini dengan tulus. Kamu harus menjaga kami dari sekarang juga, kakak Mo. Jiao Yun tertawa kecil. Kami satu keluarga di sini. Aku untuk satu, menganggap kamu saudara aku. Wajar bagi kita untuk saling menjaga satu sama lain. Kamu telah melihat kemampuan dan koneksi Tuan Muda Zen. Kami para pembudidaya dalam wilayah manusia telah lama menjadi katak di dasar sumur kami. Kami berpikir bahwa dominasi atas 8 wilayah atas adalah yang teratas di dunia. Penampilan senior itu dari Miriat Abyss Island akan membuat gelombang di seluruh bidang kita. Ini akan menjadi angin segar dalam situasi stagnan kami. Petik 2. Betul, kami bersaudara selalu mendengar desas-desus tentang sekelompok Kojers tua di sini di domain manusia yang berpotensi menjadi wilayah Empyrean, tetapi belum ada banyak bukti sampai sekarang. Penampilan senior ini dari Miriat Abyss Island mungkin bisa menarik teman pertapaannya, sehingga kita setidaknya bisa memiliki sesuatu untuk dicita-citakan. Petik 2. Jika puncak kaisar besar adalah batas dao bela diri domain manusia, itu akan terlalu membosankan. Bagaimanapun, mereka semua sudah menjadi kaisar yang hebat. Kehadiran para ahli Empyrean di dunia akan membumbui banyak hal. Sulit untuk mengatakan berapa banyak ahli Empyrean di sini. Hanya sedikit yang berpotensi ada pada satu waktu, aku rasa. Mo Wushuang memiliki sudut pandang sendiri tentang ini. Domain manusia hanya memiliki begitu banyak sumber daya untuk mengembangkan para pembudidaya. Karena pembatasan steles batas, para pembudidaya di sini memiliki cakrawala yang sangat sempit. Mereka tidak bisa melihat benua ilahi abis dalam cahaya yang lebih holistik, mereka juga tidak bisa merasakan salah satu dari urusan yang lebih besar di masa lalu kuno ketika ras yang tak terhitung jumlahnya berbaur bersama di ruang yang sama. Pintu ke ruang rahasia tiba-tiba membuka percakapan tengah. Tuan Muda, apakah kamu muncul dari pengasingan? Selamat, Tuan Muda. Mo Wushuang dan saudara-saudara Jiao berhenti sebelum mereka mendekati pemuda itu. Dengan sedikit tersenyum, pemuda itu melihat kembali ketiga Kaisar Agung. Sayangnya untuk kalian sekalian, aku mendengar semua yang kamu bicarakan tadi. Kamu beruntung tidak mengatakan hal buruk tentang aku, ya. Petik 2. Nada suaranya yang santai meredakan hati dari ketiganya juga. Tampaknya Tuan Muda itu bebas dari ikatan emosionalnya dan telah mengalahkan iblis dalam dirinya untuk saat ini. Hehe, kami hanya akan mengatakan hal-hal baik dan menyanjung kamu mulai sekarang, Tuan Muda. Kami lebih suka lidah kami ditarik keluar daripada badmouth seseorang yang murah hati seperti kamu.
Saudara-saudara Jiao adalah pembicara yang relatif lancar, salah satu alasan mengapa mereka bertahan di dunia begitu lama. Namun Kaisar Peerless menatap tajam ke arah Jiang Chen untuk sesaat sebelum tersenyum. Pujianku padamu, Tuan Muda. Kamu telah meningkatkan banyak hal selama budidaya pintu tertutup kamu. Petik 2. Sedikit terobosan, ya. Jiang Chen balas tersenyum. Aku berada di puncak ranah Kaisar tingkat kedua sekarang. Aku hanya perlu sedikit lagi untuk mencapai tingkat ketiga. Petik 2. Ketiga Kaisar Agung menemukan ini mengejutkan. Mereka adalah Kaisar besar sekarang, tetapi pengalaman pribadi mereka di ranah Kaisar telah memberi mereka pengalaman langsung tentang betapa sulitnya menerobos di ranah Kaisar. 8 hingga 10 tahun dianggap pendek. Terkadang butuh waktu puluhan tahun atau 1 abad. Tuan Muda Zen belum berusia 30 tahun. Sudahkah dia menembus ke puncak Kaisar tingkat kedua? Dan menjadi level ketiga setiap hari sekarang. Kultivasinya berjalan dengan sangat cepat. Jiang Chen tidak menunjukkan seberapa cepat kecepatan kenaikannya. Sebaliknya, dia mengalihkan topik pembicaraan. Aku yakin banyak hal telah terjadi ketika aku sibuk. Haruskah kita mengobrol panjang lebar tentang mereka? Petik 2. 3 pria di sini sekarang adalah Letnan Jiang Chen yang paling cakap. Mo Shuang khususnya, telah bertugas mengelola urusan kediaman Tuan Muda setelah kepergian Huang, bersama dengan Nyonya Yun. Karena perannya dalam hal ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah salah satu kontributor terbesar untuk Secret Pearl Mountain secara keseluruhan. Kaisar Agung meluncurkan laporan semua peristiwa besar dalam setengah tahun yang telah ditumbuhkan oleh Tuan Muda. Tuan Muda, persiapan untuk Akademi Pil Dao lengkap. Kaisar Void dan Coiling Dragon bertanggung jawab atas mereka dan yang lain membantu mereka. Banyak yang mendaftar untuk masuk. Mereka masih memilah-milah pelamar. Efek samping dari pertemuan harimau dan naga masih sangat positif. Semua pembudidaya pengembara telah berbicara tentang hal ini tanpa henti dalam setengah tahun terakhir. Semua orang sangat menantikan yang berikutnya. Reputasi kami sekarang lebih besar dari Pilvire City. Petik 2. Apa yang dipikirkan sekte dan faksi lain tentang hal itu? Jiang Chen bertanya dengan senyum tipis. Sekte memiliki lebih banyak kekhawatiran di pikiran mereka, dan banyak dari mereka yang dekat dengan Pilvire City juga. Mereka tidak akan mengiklankan apapun atas nama kami. Terlepas dari sekte Yuskai Sword besar dan pengadilan Cicada Surga, tidak ada yang lain yang menyatakan apapun. Petik 2. Dan Ninesun Sky Sect. Mereka sebagian besar diam. Tampaknya mereka tidak ingin terjebak dalam baku tembak Velurium Capital dan Pilvire City. Petik 2. Bagaimana dengan modal surgawi abadi? Jiang Chen bertanya lagi. Modal surgawi abadi? Mo Shuang tersenyum masam. Aku akan meninggalkan itu untuk yang terakhir. Mereka terkait dengan salah satu hal terpenting yang telah terjadi dalam 6 bulan terakhir. Petik 2. Bagaimana? Modal abadi Eternal telah menyebarkan berita bahwa Tuan Muda Gunung Merak Suci Gunung Zen adalah bajingan dari Myriad Domain dan karenanya sama sekali bukan pewaris sejati Kaisar Pifau. Mereka mengatakan bahwa kamu adalah seorang perampas kekuasaan, setelah memperoleh tahta kamu dengan cara yang tidak patut. Karena ini, kamu sebenarnya tidak berhubungan dengan kota sama sekali, menurut mereka. Kamu telah membodohi Kaisar Pifau dan seluruh kota. Mo Shuang berbicara dengan nada yang agak meragukan, tetapi tetap merinci. Ekspresi Jiao bersaudara sama anehnya. Jelas, mereka juga mendengar berita itu, tetapi itu bukan tempat mereka untuk berbagi pendapat, mengingat status bawahan mereka. Senyum Jiang Chen tetap dingin. Apa reaksi dari berbagai faksi Velurium Capital? Mo Shuang menghela nafas lega. Dia takut akan kemungkinan bahwa Jiang Chen akan meledak dalam kemarahan. Ketenangan Tuan Muda mengisyaratkan bahwa dia mengharapkan perkembangan seperti itu. Semua faksi kota telah menyatakan bahwa Tuan Muda Zen memang adalah ahli waris yang dipilih Kaisar Pifau. Tidak peduli dari mana asalnya, hak penggantinya tidak dipertanyakan. Mereka semua sepenuhnya mendukung aturan Tuan Muda atas fraksi. Petik 2. Kemarin, Kaisar Coiling Dragon membuat pengumuman di depan umum bahwa Kaisar Pifau tahu fakta itu, seperti dia. Selain itu, ia menyatakan bahwa nama asli Tuan Muda Zen adalah Jiang Chen, dan kedua orang itu adalah satu dan sama. Dia juga mengatakan bahwa kamu adalah bagian yang ditanam Kaisar Pifau sejak lama. Petik 2. Jiang Chen batuk pelan setelah mendengar bagian terakhir. Kaisar Coiling Dragon sangat pandai mengarang hal-hal. Tetap saja, dia tahu pria tua itu tidak jahat, perse.
Rumor itu hanya akan menguntungkannya. Tidak ada peluang untuk rekonsiliasi dengan Eternal Celestial Capital sekarang. Karenanya, dia tidak berencana menyembunyikan identitasnya lebih lama. Lagi pula dia tidak berharap itu akan sangat mungkin. Tetapi cukup mengejutkan bahwa wahyu ini telah beredar di dunia luar selama 6 bulan di balik pintu tertutup. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Sudahkah berita itu menyebar melalui domain manusia? Atau apakah itu terbatas pada Felurium Capital? Petik 2. Masih terbatas pada Felurium Capital. Namun, aku percaya bahwa domain manusia akan tahu seiring waktu. Kamu adalah salah satu individu paling populer di domain saat ini, Tuan Muda. Lebih banyak dipublikasikan daripada kaisar besar terkuat sekalipun. Petik 2. Jiang Chen tidak menertawakan pujian itu. Sebaliknya, ia tenggelam dalam pikiran. Sekarang identitas aku terungkap, sekarang saatnya untuk berurusan dengan Myriad Domain. Mata Jiao bersaudara melirik. Apakah kamu akan bergerak melawan Myriad Domain, Tuan Muda? Apakah kami memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan kamu? Petik 2. Apa maksudmu, bergerak melawan Myriad Domain? Sekali waktu, itu adalah rumah aku yang dulu. Bahkan di puncak dunia, aku akan malu membiarkan tanah air aku berkubang dalam kesulitan. Jiang Chen menghela nafas pelan, tetapi cahaya yang kuat bersinar dari matanya. Memulihkan domain Myriad dan membangun kembali Regal Pil Palace bukan hanya keinginan Jiang Chen. Babak pertama adalah keinginan yang umum di antara semua orang yang pernah menjadi bagian dari domain pada suatu waktu. Kepala istana dan Qi, Tetua Yun Ni, Mu Gaoqi, murid-murid lain dari istana, dan berbagai orang yang selamat dari domain yang tersebar di tempat lain selain. Itu adalah keinginan bersama di antara semua orang itu. Chapter 1305. Diskusi membangun kembali Istana Pil Regal. Berita tentang Jiang Chen menyimpulkan bahwa kultivasinya yang tertutup tidak menyebar. Tuan Muda memiliki banyak hal untuk dipersiapkan dan merasa tidak bijaksana untuk melakukannya untuk saat ini. Kepala Istana dan Qi, Tetua Yun Ni, Mu Gaoqi, Ling Huier, Shen Trivire, dan lebih banyak lagi dari Regal Pil Palace berkumpul di sebuah aula di kediaman Tuan Muda. Duduk di posisi kepala, Jiang Chen memindai ruangan. Teman-temanku, kita beruntung bisa berkumpul di sini setelah penghancuran sekte dan domain Myriad kita. Aku hanya punya 2 pertanyaan untuk kamu semua hari ini, apakah darah panas masih berdetak di hati kamu? Apakah kamu ingat pemandangan dari tanah air kita? Petik 2. Kata-katanya menggerakkan emosi semua yang hadir. Saudaraku Chen, kamu, Mu Gaoqi sangat senang sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri. Apakah kamu berencana untuk mengambil kembali Myriad Domain? Jiang Chen mengangguk dengan dingin. Felurium Capital duduk di inti dari 8 daerah atas. Aku sedikit khawatir bahwa kamu lupa masa lalu kami yang dibagikan. Alasan aku mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah untuk melihat apakah kamu masih memiliki tekad baja yang diperlukan untuk membangun kembali sekte kami. Petik 2. Kepala istana dan Qi tiba-tiba berdiri. Betapapun bagusnya tempat ini bukan tanah air kami. Setelah aku selamat dari malapetaka itu, hati aku terpaku pada pembangunan kembali Regal Pil Palace. Jiang Chen, kamu adalah tuan muda dari Felurium Capital sekarang. Kamu telah tumbuh dari ikan mas rendahan menjadi naga yang luar biasa. Bahwa kamu tidak melupakan asal kamu memang terhormat. Sebagai kepala Regal Pil Palace, aku dengan ini secara resmi meminta bantuan kamu untuk membawa semua orang ke sini kembali ke tanah air kami, dan merebutnya sekali untuk selamanya. Petik 2. Tetua Yun Ni juga bersemangat. Tempat ini bagus, tapi aku ingin kembali ke Istana Pil Regal bahkan dengan risiko kematian. Tuan Muda Zen, kamu adalah penguasa dari Felurium Capital sekarang. Kami tidak dapat meminta kamu untuk kembali ke Regal Pil Palace bersama kami, terutama karena kamu memiliki begitu banyak yang harus kamu tinggalkan. Itu tidak realistis dan terus terang mustahil. Felurium Capital adalah usaha penting, 10 atau 100 kali lebih penting daripada istana. Tanpa dukungan faksi ini, bagaimanapun, membangun kembali sekte kami akan menjadi tugas bodoh. Petik 2. Iya nih, mantan pendukung Regal Pil Palace sama sekali tidak berguna di saat kita membutuhkan. Posisi saudara senior Jiang Chen sebagai Raja Muda Felurium Capital adalah langkah keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kita. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk membangun kembali sekte. Dengan bantuannya, tidak mungkin kita berhenti menjadi sekte peringkat keempat. Petik 2. Persis.
Kita harus bangkit untuk kesempatan itu. Siapa yang membuat aturan tentang sekte peringkat pertama harus tetap sama. Sekarang giliran kami untuk bersinar. Dengan bantuan saudara senior Jiang Chen, Istana Pil Regal pasti bisa menjadi sekte peringkat pertama. Ling Huier adalah salah satu orang yang paling bersemangat yang hadir. Namun, kepala istana dan Qi tetap tenang. Dia melambaikan tangan untuk menenangkan murid-muridnya. Semuanya, tolong bersikaplah sendiri. Tidak perlu menambah tekanan pada saudara senior Jiang Chen. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Tekanan apa yang aku miliki? Saudari junior Ling Huier sepenuhnya benar. Tak satu pun dari sekte peringkat pertama hari ini dilahirkan ke status mereka. Regal, dari Istana Pil Regal, mewakili hak surgawi untuk memerintah, mirip dengan berapa banyak dari sekte peringkat pertama lainnya membedakan diri mereka sendiri. Jadi, kami cukup lengkap di departemen itu, kata Jiang Chen bercanda. Itu adalah cara baru dalam memandang berbagai hal yang membuat semua orang tertawa. Tetua Yunni terkekeh, Tuan Muda Zen, atau mungkin aku harus memanggilmu Tuan Muda Jiang. Aku berkonflik, aku harus memanggilmu apa? Petik 2, Jiang Chen baik-baik saja. Jiang Chen tersenyum tipis. Kenalan lama aku dari Regal Pil Palaces adalah keluarga aku. Nama panggilan apa saja membuat aku senang. Petik 2, Kepala Istana dan Qi mengangguk. Sepanjang hidupku, aku telah berusaha untuk menaikkan sekte ke peringkat ketiga dengan bakatku yang tak seberapa. Sayangnya, kegagalan aku untuk melakukan itu mengakibatkan kehancuran kami dan hampir kehilangan nyawa aku sendiri. Jika bukan karena ketajaman aku bertahun-tahun yang lalu dalam membawa kamu dari sekte pohon berharga kepada kami, sekte kami akan benar-benar musnah dalam bencana seperti yang lainnya. Kesempatan apa yang akan kita miliki untuk berkumpul di sini hari ini untuk membahas pembangunan kembali? Petik 2, kata-kata ini datang dari hati, Tetua Yunni, Mo Gaoqi, dan yang lainnya semua mengangguk setuju. Tanpa Jiang Chen, tidak ada orang lain di sini, apalagi bisa membangun kembali sekte. Mungkin sekte lain memiliki penyintas juga, orang-orang yang tetap menjaga bayang-bayang dengan pemikiran tentang tanah air mereka dan kehilangan sekte. Tetapi tidak mungkin bagi siapapun dari sekte-sekte domain Miriat untuk menghadapi musuh yang kuat seperti modal surgawi abadi. Kurangnya sumber daya membuat bahkan wilayah Mid Scarlet besar musuh yang tidak dapat diatasi. Istana Pil Regal berbeda, itu tidak hanya modal yang diperlukan untuk membangun kembali sekte, tetapi surplus untuk mengejar tujuan yang lebih tinggi. Semua ini berkat Jiang Chen sebagai dermawan tunggal mereka. Satu-satunya penguasa muda Velurium sendiri. Jiang Chen tertawa, kamu berperan penting dalam menemukan dan mengangkatku bertahun-tahun yang lalu, kepala istana dan Qi. Selain itu, Mo Gaoqi seperti saudara bagi aku, dan Tetua Yunni senior aku. Aku menghabiskan sedikit waktu di Regal Pil Palace, tetapi aku melakukannya dengan sangat bahagia. Mungkin semua orang berpikir bahwa kata-kata kakak junior Huier adalah lelucon. Petik 2, mereka semua mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja mereka menganggap kata-katanya sebagai lelucon. Dengan sumber daya dan tenaga yang tersedia, Regal Pil Palace beruntung dapat dipulihkan sebagai sekte peringkat keempat. Dukungan Velurium Capital mungkin menaikkannya ke peringkat ketiga paling banyak. Peringkat kedua adalah hamparan imajinasi yang terlalu besar, apalagi peringkat pertama. Sekte peringkat pertama apa yang tidak memiliki setidaknya beberapa milenium sejarah di belakangnya. Beberapa telah mengumpulkan kekayaan dan warisan selama ribuan tahun. Kamu mungkin berpikir itu di atas, tapi aku pikir berbeda. Jiang Chen menatap audiensi tawanannya dengan serius. Aku tidak dapat menyangkal bahwa Regal Pil Palace tidak pernah memiliki sumber daya dan warisan sebagaimana cocok dengan sekte peringkat pertama sebelumnya. Aku yakin kepala istana dan Tetua Yunni akan setuju. Namun, pria muda itu berhenti sebelum melanjutkan, nadanya bahkan lebih tulus dari sebelumnya. Sampai sekarang, Istana Pil Regal memiliki sepotong harapan. Slaver ini tidak hanya berasal dari status aku sebagai penguasa muda Velurium Capital, tetapi juga dari kepemilikan istana akan sesuatu yang patut dicatat sebagai warisannya. Ditambah lagi, ia memiliki beberapa jenius sekali dalam satu milenium. Petik 2, Kepala Istana dan Qi, aku sudah memberitahumu bahwa token giok yang kamu dapatkan sebagai pembudidaya berkeliaran memiliki metode kuno yang tercatat di dalamnya. Potensinya menyaingi metode penandatanganan terkuat sekte peringkat pertama, yang mungkin melampaui mereka dalam beberapa aspek. Itu bukan klaim kosong.
Jika metode kuno ini digunakan secara efektif, maka Regal Pil Palace akan menjadi sekte yang harus diperhitungkan dengan diberikan waktu yang cukup. Dengan cukup waktu, bakat, dan bantuan tepat waktu dari aku sendiri, tidak ada mengesampingkan potensi kenaikan Regal Pil Palace ke sekte peringkat pertama. Petik 2. Kata-kata Jiang Chen terdengar di telinga teman-temannya seperti petir, mengguncang mereka sampai ke intinya. Kepala istana dan Cidan tetua Yunni telah mendengar Jiang Chen berbicara tentang metode kuno token giok sebelumnya. Namun, ramalan tentang kenaikan sekte ke peringkat pertama suatu hari nanti tidak pernah terdengar. Anak-anak itu bukan satu-satunya yang terkejut. Kepala istana dan tetua itu saling melirik dalam upaya untuk memulihkan ketenangan mereka. Menjadi sekte peringkat pertama adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Mungkin sesuatu seperti itu agak jauh. Kami hanya beberapa lusin yang kuat dan token giok tunggal tidak terlalu transformatif dalam hal itu. Kami masih kekurangan banyak pengetahuan dan sumber daya. Jadi, mencapai tujuan ini membutuhkan upaya bersama dan tekad berbahan besi dari semua orang di sini. Dengan kelihayan, karisma, dan kejeniusan kepala istana, seperti Mugaoki, alasan apa yang membuat istana Pil Regal tidak berkembang? Petik 2. Saudara senior Jiang Chen benar. Kita harus membangun kembali sekte kita. Kami akan merebut kembali tanah air kami. Para murid merasakan gairah mereka tersulut oleh pidato Jiang Chen. Ini bukan niat pemuda itu saja. Dia hanya ingin memberikan tingkat motivasi untuk membantu mereka mengatasi kemungkinan kelesuan. Kondisi yang menyenangkan di Velurium Capital adalah tempat berkembang biaknya rasa puas diri. Baik, inilah yang ingin aku dengar dari orang-orang baik Regal Pil Palace. Tidak peduli betapa nyaman dan luhurnya kehidupan di sini, kamu masih merupakan pengungsi dari tanah air yang rusak. Untuk mendapatkan kembali martabat kamu, suatu hari kamu harus kembali ke sana untuk merebutnya kembali. Penaklukan dan rekonstruksi adalah tujuan yang harus ditaati oleh seorang kultivator sejati dengan penuh semangat. Jika kamu dapat bertahan sampai hari ketika Regal Pil Palace menjadi sekte peringkat pertama, seberapa tinggi kamu nantinya? Nenek moyang dan keturunan kamu akan berbagi dalam kemuliaan itu untuk waktu yang akan datang. Jiang Chen mendorong mantan rekan-rekannya. Mengangguk pada dirinya sendiri secara internal, kepala istana dan Qi juga angkat bicara. Jiang Chen sangat benar. Kami memiliki metode yang kuat, pendukung yang kuat, dan jenius yang kuat. Kami jauh lebih beruntung daripada kebanyakan sekte lain dari Myriad Domain. Kita harus kembali ke tanah air kita dan memenuhi keinginan yang tidak terpenuhi dari sekte yang hilang. Myriad Domain adalah rumah kita yang sebenarnya, dan tempat di mana kita akhirnya berada. Modal surgawi abadi dan wilayah Mid Scarlet besar menyerbu tanah air kita, membunuh orang-orang yang kita cintai, dan membunuh rekan-rekan kita. Aku sudah cukup membiarkan kejahatan mereka tidak dihukum. Jiang Chen, kepala istana menoleh ke pemuda itu, matanya jernih dan jujur. Kultivasi aku tidak mencukupi saat ini, dan hal yang sama berlaku dengan semua murid lainnya di sini. Kami tidak dapat memulihkan kedamaian ke Myriad Domain sendiri. Karena itu, kami ingin meminta rencana tindakan yang masuk akal yang dapat kami mulai. Petik 2. Aku sudah memiliki beberapa ide untuk itu. Jiang Chen memiringkan kepalanya. Modal surgawi abadi adalah sekte peringkat pertama, jadi aku belum ingin pergi berperang habis-habisan dengan mereka dulu. Namun, semua faksi yang berjongkok di Myriad Domain harus benar-benar dihancurkan atau gagal, sisa-sisa mereka diasingkan. Terlepas dari apakah modal surgawi abadi atau wilayah Mid Scarlet besar ada di belakang mereka. Satu hal lagi, kami tidak bisa membiarkan wilayah Great Scarlet Mid duduk di sebelah kami dengan pisau tajam. Myriad Domain telah 2 kali menderita di tangan wilayah itu, dan sudah saatnya kami membayar hutang kami dengan bunga. Sebelum kita berperang melawan Eternal Celestial Capital, kita dapat menggunakan Great Scarlet Mid Region sebagai hidangan pembuka, pengorbanan untuk menunjukkan dedikasi kita. Petik 2. Semua orang cerah pada prospek ini. Eternal Celestial Capital adalah dalang di balik layar, dan karenanya bukan target langsung kebencian mereka. Great Scarlet Mid Region adalah musuh yang lebih dekat. Permusuhan bawaan dan keinginan untuk melukai domain Myriad telah tertanam di kepala mereka sejak kecil. Ada serangan beberapa abad yang lalu di samping 10 tahun yang lalu. 2 serangan berturut-turut telah mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Yang terakhir telah beberapa kali lebih kejam daripada yang pertama,
kerusakan yang ditimbulkannya cukup menghancurkan untuk mencabut seluruh domain sepenuhnya. Bagaimana mungkin para korban yang selamat tidak senang dengan serangan balik terhadap musuh bebuyutan mereka yang paling dibenci?